Anda menyaksikan Telco Insight bersama saya Serliana Salsabila dan saat ini saya berada di Batik 2025 atau Bali Annual Telkom International Conference yang diadakan dari tanggal 26 hingga tanggal 29 Agustus 2025. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan Batik 2025 sudah bergabung bersama kami Bapak Budi Satria Dharma Purba selaku CEO Telin. Halo Pak Budi, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Luar biasa sibuk sekali ya Pak ya? Betul ya. Oke Pak Budi, saya ucapkan pertama-tama selamat atas gelaran Batik. Makasih. Yang artinya ini menandakan satu dekade berlangsungnya. Satu dekade, ya. Batik. Ini ke-10. Oke, ini ke-10. Selama satu dekade atau 10 tahun ini Pak, sebenarnya apa pencapaian di Batik 2025 ini? Apa yang ingin di-show, ditunjukkan selaras dengan tema pada tahun ini Pak Budi? Ya, kita ambil tema Igniting the Tomorrow's Digital dan ketika kita mendesain batik itu temanya selalu berkelanjutan dari tema-tema tahun sebelumnya. Karena kita tahu bahwa teknologi digital, aplikasi digital ini adalah evolusi gitu. Jadi tahun ini kita mengangkat tema lebih bagaimana kita mengantisipasi perkembangan teknologi terakhir. Semua orang ngomong tentang AI gitu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana infrastruktur ini siap ketika orang ingin mengaplikasikan, mengadopsi AI ini menjadi solusi untuk perusahaan-perusahaan, solusi untuk pelanggan-pelanggan, bagaimana kita bisa memberikan layanan yang lebih baik. Jadi infrastruktur seperti data center dan kemudian connectivity ini play key roles in terms of bagaimana mensukseskan adopsi daripada teknologi AI ini ya gitu. Jadi kita ambil tema itu, jadi di hari pertama kita diskusi bagaimana kesiapan dari seluruh infrastruktur ini untuk mendukung perkembangan dari teknologi AI. Di hari kedua kita diskusi bagaimana teknologi AI-nya itu sendiri, bagaimana solusi-solusi yang bisa diberikan untuk memberikan layanan yang lebih baik, memberikan kemudahan kepada masyarakat kita. Oke, namun kalau misalnya kita berkaca, ini kan sudah 10 tahun Pak, tiap-tiap tahun memiliki tema yang berbeda seperti itu. Betul. Nah di tahun ini sebenarnya apa nih Pak gebrakan yang baru atau gongnya seperti apa dan apakah tadi kan kalau kita aku dengar sedikit Pak ini AI lagi. Betul. Gitu. Apakah akan di tahun ini fokusnya ke AI Pak? Iya, memang kita fokus di sana bagaimana mengenable atau mensupport perkembangan AI ini. Dan kalau kita tahu, kita bicara di teknologi digital apapun itu, yang paling penting itu ada di mana? Di people, gitu ya, di people. Jadi di kesempatan Batik ini kita berkolaborasi dengan GLF. Bagaimana menyiapkan generasi-generasi muda ini untuk kedepannya menjadi leader di industri teknologi ini gitu ya. Makanya kita dengan GLF di Batik tahun ini kita membuat Young Future Tech Leader gitu, mempersiapkan summit gitu ya, ada summitnya yang diikutin oleh peserta dari beberapa perusahaan telco global. Jadi mereka mengirimkan talent-talent muda mereka untuk di sini untuk mendapatkan sharing, mentoring dari leader di industri ini gitu ya. Harapan kita tentu mereka ke depannya akan bisa melanjutkan menjadi future leader yang bisa memberikan solusi-solusi yang memudahkan untuk masyarakat gitu. Oke, tapi kalau di tahun ini Pak, berapa peserta sih Pak untuk Batik 2025? Wah, tahun ini kita sekitar 1.800 orang yang register dan hadir di sini. Ada 575 perusahaan yang datang, 450 perusahaan itu dari global. Gitu. Jadi ini menjadi event yang terbesar mungkin di Asia Tenggara, di kawasan regional kita terkait dengan industri atau teknologi telekomunikasi dan ICT gitu ya. Pak Budi, tapi kalau kita basicnya nih, ini sebenarnya kalau untuk Batik sendiri tujuan awalnya apa sih Pak? Jadi Batik ini ketika kita luncurkan pertama kali itu memang kita ingin menjadi platform gitu ya bagi industri untuk berkolaborasi. Karena eranya sudah kita bicaranya ekosistem. Ekosistem kita mengembangkan digital itu banyak value change-nya, ekosistemnya. Mulai orang yang bermain di infrastructure, orang yang bermain di application gitu ya, banyak sekali gitu. Jadi kita ingin Batik ini menjadi platform itu berkolaborasi gitu ya, karena kita nggak bisa melakukan ini sendirian gitu ya. Jadi itu tujuan kita gitu, sehingga kita harapkan
ada kolaborasi-kolaborasi yang tercipta ketika kita mengantisipasi tren dari teknologi ataupun perkembangan industri yang lainnya. Oke, berarti harapannya seperti itu. Betul. Dari adanya batik ini. Tapi kalau melihat potensi Pak, sebenarnya di batik 2025 ada potensi apa untuk kerjasama dengan pihak-pihak lain Pak? Banyak sekali yang kita jajaki ya. Jadi kalau kita lihat di batik ini, di samping konferensinya itu banyak terjadi bilateral meeting yang mereka melakukan deal bisnis di sana gitu ya. Jadi banyak sekali yang deal bisnis kerjasama antara pemain-pemain telco yang terjadi, pemain telco dengan supplier, pemain telco juga dengan application provider untuk merumuskan bagaimana mereka mengadres atau market gitu. Jadi untuk Telin sendiri banyak deal-deal yang terjadi, termasuk juga beberapa inisiatif dalam membangun kabel. Kalau kemarin di press conference dengar kan ya, sekarang dari 7 sudah menjadi 12 kabel sistem gitu. Beberapa kita melakukan signing MOU untuk membangun kabel-kabel untuk mendukung adopsi dari AI ini di kawasan regional. Gitu. Anda sebagai CEO, Anda melihatnya seperti apa sih untuk Telin saat ini kan industri teknologi itu luar biasa sekali ya, gonjang-ganjingan seperti itu. Nah, Anda melihatnya seperti apa nih evolusi Telin beberapa tahun ke depan? Jadi di Telin kita sudah mempositioningkan diri kita sebagai enabler, sebagai digital infrastructure and platform partner of choice untuk enterprise dan juga tech company untuk menumbuhkan bisnisnya di kawasan regional. Nggak hanya di Indonesia, di kawasan regional, gitu ya. Jadi di sini fungsi kita sebagai enabler, maka kita melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah kita mengembangkan infrastruktur. Bagaimana infrastruktur yang ada itu siap menjadi enabler untuk digital, gitu ya. Seperti di Indonesia kita mengembangkan gateway internasional di kawasan timur di Manado untuk mendukung pertumbuhan atau menyediakan infrastruktur digital yang setara dengan di belahan Indonesia yang lainnya, begitu ya. Jadi kita membangun banyak kabel internasional yang juga akan landing atau jatuh di Manado, sehingga mungkin nanti kawasan timur kita aksesnya bisa lebih baik lagi. Itu yang pertama, kita membangun infrastruktur. Ada 12 proyek yang sedang kita rencanakan, ada 3 proyek yang sedang berjalan saat ini, gitu ya. Kemudian di aspek keduanya adalah bagaimana kita membangun platform yang untuk mengenable atau mengakselerasi digital bisnis ini, gitu ya. Banyak concern ketika kita sudah bicara di digital terkait dengan concern terkait dengan security dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi Telin menyediakan opsi platform untuk security supaya infrastruktur yang kita bangun ataupun aplikasi yang dibangun oleh beberapa provider itu cukup secure dari gangguan cyber attack dan lain sebagainya, gitu. Ini menjadi fokus Telin, gitu ya, dan saat ini di Indonesia sudah banyak yang enterprise termasuk bank-bank yang cukup besar juga menggunakan solusi Telin terkait dengan security ini. Baik Pak Budi, terima kasih, insight-nya luar biasa, keren sekali. Semoga batik di tahun berikutnya semakin ada gebrakan yang lebih-lebih oke lagi buat Indonesia kita. Oke, terima kasih Pak Budi dan pemirsa. Begitulah perbincangan saya bersama dengan CEO Telin yakni Bapak Budi Satria Dharma Purba. CNBC Indonesia Beyond Business. Sukses.